kemuliaan-Nya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaan-Nya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya, api kemuliaan-Nya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja, segala raja, segala raja, segala raja, segala raja. Bahwa Yesus Tuhan Raja segala raja. Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan anak-anak yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat hari Minggu dan selamat beribadah di Hari Raya Pentakosta ini. Ibadah Hari Raya Pentakosta ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Dr. Wenas Kalangit. Marilah kita datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh dengan sukacita. Jemaat diundang berdiri. Kita awali ibadah ini dengan menyanyikan Kidung Jemaat 236, bait 1 dan 3, Roh Kudus tetap teguh. Jemaat Tuhan yang terkasih, mari kita tabiskan ibadah hari Pentakosta kita hari ini.
Ibadah hari Pentakosta ini ditabiskan dalam nama Allah yang sudah mencurahkan roh-Nya yang kudus, kini dan selama-lamanya. Amin. Tuhan menyertai kamu sekalian. Nats pembimbing bagi kita di hari Raya Pentakosta ini terdapat di dalam Kitab Ulangan pasal 16 ayat 16 hingga 17. Demikian firman Tuhan. 3 kali setahun, setiap orang laki-laki di antaramu harus menghadap hadirat Tuhan Allahmu ke tempat yang akan dipilihnya, yakni pada hari raya roti tidak beragi, pada hari raya 7 minggu, dan pada hari raya pondok daun. Janganlah ia menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa, tetapi masing-masing dengan sekedar persembahan sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Jemaat disilakan duduk. Saudara-saudaraku, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita hayati bersama berita pengampunan dosa dan janji Allah. Saudaraku, dalam Kisah Para Rasul pasal 2
ayat 38 dan 39 disaksikan sebagai berikut. Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Kita akan membaca Alkitab dan merenungkannya. Dan untuk itu, saya mengajak kita sekalian untuk tunduk kepala, kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang penuh dengan kemuliaan, inilah kami anak-anak-Mu yang bersekutu sekalipun dipisahkan oleh tempat. Namun kami menyatukan hati dan pikiran kami. Kami menyukuri semua yang Tuhan sudah lakukan, sedang lakukan, dan pasti juga akan lakukan demi kebaikan kami. Kami syukuri oleh karena tuntunan-Mu. Maka hari ini kami boleh merayakan dengan penuh sukacita peristiwa masa lalu, tapi peristiwa yang penuh dengan semangat, peristiwa yang membuat lahirnya persekutuan-persekutuan percaya kepadamu secara luas. Kami rayakan dengan penuh rasa syukur peristiwa itu ya Tuhan. Dan kami akan coba merenungkan makna dari peristiwa itu bagi kami sekarang ini dan seterusnya. Dengan membaca sepotong kisah tentang peristiwa itu di dalam Alkitab. Kami mohon ya Tuhan ketika kami hendak membacanya, Engkau menolong kami, Engkau membuat telinga kami boleh mendengar dengan baik, Engkau membuat nalar kami boleh bekerja dengan baik, dan Engkau membuat diri kami boleh menerima sabda-Mu itu, dan hati kami boleh berkomitmen untuk hidup di dalam terang firman-Mu itu. Siapkan hati kami ya Tuhan, dan bersabdalah. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudaraku, bagian Alkitab yang ditentukan untuk kita warga Jemaat Mist
Pada hari ini, hari Pentakosta tahun 2021, adalah dari kitab Kisah Para Rasul, pasal 2, ayat 1 sampai ayatnya yang ke-13. Kisah Para Rasul pasal 2, ayat 1 sampai 13. Ini adalah cerita tentang Pentakosta. Demikian bunyi kisah 2 ayat 1 sampai 13. Ketika tiba hari raya Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh pada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah." Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, "Mereka sedang mabuk oleh anggur manis." Saudaraku, demikian pembacaan Alkitab kita bersama pada hari Pentakosta ini. Yang disebut berbahagia ialah setiap orang yang bukan hanya mendengar firman Allah, tetapi yang juga menghayati dan memperlakukannya di dalam kehidupannya sehari-hari. Haleluya. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dimanapun Bapak Ibu, saudara-saudara, anak-anak sekalian berada pada siang hari ini. Apa kabar? Rasanya sudah cukup lama kita tidak saling jumpa langsung. Ada semacam kerinduan sebetulnya bahwa cepat, atau kalau bisa lebih cepat, kita bisa berkumpul lagi, terutama pada hari Minggu seperti ini. Kita suarakan itu kepada badan pekerja, mungkin bisa diatur dengan tetap menjalankan protokol kesehatan. Hari ini hari Pentakosta. Ada orang-orang tertentu yang
suka membunyikannya bukan sebagai Pentakosta, tapi menjadikannya sebagai hari Pantekosta. Nah, tentu saja ini kekeliruan dan perlu diralat atau direvisi. Pante bukan. Kalau orang Manado Pante itu jadi lain. Ini Penta, artinya 5. Kalau jadi Kosta, ke-50. Nah, saya kira kita memahami Pentakosta adalah hari ke-50 sesudah hari Paskah, ya. Atau hari ke-10 sesudah hari kenaikan yang baru kita rayakan pada hari Kamis minggu yang lalu. Bapak Ibu saudara-saudaraku, memang gaung dari hari Pentakosta tidak begitu nyaring. Kita tidak menyibukkan diri untuk mempersiapkan banyak hal menyambut hari Pentakosta. Hari itu datang dan pergi dengan begitu saja. Malah ada orang yang barangkali tidak sadar bahwa hari ini, hari Minggu ini adalah hari Pentakosta. Salah satu hari raya gerejawi dari beberapa, tidak banyak hari raya gerejawi yang kita punya, ya. Kita hanya punya hari Jumat Agung yang berlanjut dengan Paskah, lalu sesudah itu kenaikan, lalu Pentakosta, dan Natal. Itu perayaan kita dalam setahun. Apa hari raya Pentakosta? Nah, tadi kita sudah sebutkan bahwa Pentakosta adalah hari ke-50 sesudah perayaan Paskah, sudah kebangkitan Yesus. Tapi Pentakosta ini tentu saja tidak lahir nanti di zaman Perjanjian Baru. Ketika orang-orang Yahudi dari berbagai tempat datang ke Yerusalem pada waktu itu, pada hari Pentakosta waktu itu mereka sebetulnya sedang merayakan apa yang dirayakan oleh orang Israel di zaman Perjanjian Lama. Jadi hari yang kita namakan dengan Pentakosta, ketika para murid juga ikut datang ke Yerusalem pada waktu itu, adalah salah satu hari raya, salah satu hari besar umat Israel. Ada 3 sebetulnya hari besar umat Israel. Yang pertama, hari raya roti tidak beragi. Tapi itu tidak lazim kita sebutkan. Tapi kita tahu bahwa hari roti tidak beragi itu adalah hari-hari atau hari raya untuk mengingat momen-momen ketika umat Israel yang sedang berada di Mesir siap-siap untuk dibebaskan dari sana dan mereka makan roti tidak beragi. Karena itu dalam perkembangan selanjutnya hari roti tidak beragi, hari raya roti tidak beragi itu dikaitkan dengan hari Paskah. Karena mengingatkan peristiwa kelepasan umat dari tanah Mesir. Yang kedua, hari raya besar yang kedua itu adalah hari raya Pondok Daun. Itu juga gaungnya tidak terdengar di masa gereja kita ini. Tapi umat Israel merayakannya sebagai hari syukur untuk panen buah-buah dan kacang-kacangan. Bukan kacang-kacangan dalam arti Manado yang tidak ada artinya, memang kacang. Biji-bijian kacang. Mengapa disebut hari raya Pondok Daun? Karena katanya untuk merayakan hari itu. Dan itu biasanya dilaksanakan dalam beberapa hari, 1 minggu. Umat Israel merayakannya di pondok-pondok. Dan pondok-pondok itu terbuat dari daun. Saya membayangkan asik juga ya kalau ada kesempatan bagi kita sebagai satu jemaat, kita Gemis Depok ini yang kecil ini, kita buat acara bersama-sama, kita bikin pondok entah di mana itu, tapi pondok itu terbuat dari daun. Mungkin agak sulit, tapi kalau bisa, kalau mau bisa dilakukan ya. Daun itu bisa daun kelapa ya, bisa daun yang besar-besar. Tapi menghayati apa ketika kita melakukan itu yang harus kita rumuskan. Dan yang ketiga, hari raya itu yang disebut dengan hari
raya 7 minggu. Ibu Penatua Darungo tadi sudah membacakan 3 hari raya ini dalam nas pembimbing kita. Hari raya 7 minggu, itu berarti 49 ya. Nah sesudah lewat 49 itu berarti hari besoknya itu hari ke-50. Itulah Pentakosta. Apa yang dirayakan pada hari ke-50 sesudah 7 minggu itu, yang dirayakan adalah pengucapan syukur untuk panen awal, panen pertama dari hasil tanaman gandum. Jadi dihitung sejak panen pertama 49 hari kemudian umat Israel merayakannya sebagai hari 7 minggu atau hari ke-50. Itu catatan sejarahnya. Tapi dalam perkembangannya katanya umat Israel memaknai hari 7 minggu itu sebagai hari peringatan peristiwa Musa menerima hukum Taurat di Gunung Sinai. Jadi ketika umat Israel di kemudian hari merayakan hari Pentakosta, bobot isi dari perayaan itu adalah sukacita atau syukur mengingat apa yang dilakukan oleh Tuhan dengan memberikan hukum kepada Musa di Gunung Sinai. Itu yang dicatat. Nah dalam rangka merayakan itulah, maka di Yerusalem ketika itu berkumpul banyak orang. Banyak orang Yahudi yang sudah terpencar kemana-mana dan tidak lagi memakai bahasa mereka, bahasa asli mereka, bahasa Ibrani, tapi sudah memakai bahasa di tempat di mana mereka berada. Kalau orang Jakarta merayakan sesuatu, pergi pulang ke Tahuna, dia berbahasa bahasa Betawi mungkin. Tapi kalau ada yang sudah tinggal di Bandung lama, mungkin dia sudah tidak mengerti lagi bahasa Sangi, tapi dia lebih paham bahasa Sunda. Ada banyak sekali bahasa yang digunakan oleh umat yang berkumpul pada waktu itu. Sekali lagi disebutkan dalam bacaan kita tadi, apakah itu umat Yahudi? Artinya orang secara biologis, secara darah merupakan keturunan Yahudi. Atau orang-orang yang takut akan Allah, disebut penganut agama Yahudi. Jadi mereka yang secara biologis bukan dari garis keturunan Abraham, tetapi yang mempercayai atau yang menganut agama yang diyakini oleh keturunan Yahudi. Nah, kelompok-kelompok ini datang ke Yerusalem untuk perayaan yang sama. Dan terjadilah peristiwa itu. Secara sekilas kita mengikuti pembacaan kita tadi bahwa ketika mereka berkumpul ada terdengar tiupan angin yang keras sekali. Lalu tampaklah oleh mereka itu lidah-lidah seperti nyala api. Dan menguasai para rasul, dan para rasul mampu berbicara dalam bahasa-bahasa yang dimengerti oleh umat yang ada di situ yang memakai banyak sekali bahasa. Ini yang kita catat pertama jadinya ya. Dipahami bahwa kekuatan yang dibahasakan dengan Roh Kudus itu digambarkan seperti lidah-lidah seperti nyala api. Nyala api itu berbentuk lidah ya. Coba kalau kita nyalahkan lilin atau apa, itu ada orang kita bilang mulewa. Putung mulewa. Artinya mulewa itu sesuatu yang dilakukan oleh lidah. Karena seperti lidah. Lewa dalam bahasa kita adalah suatu kegiatan yang hanya dilakukan oleh lidah. Saya lupa bahasa Indonesia yang persis. Tapi yang menarik adalah bahwa Roh Kudus itu digambarkan sebagai lidah-lidah. Bagi kita barangkali tidak ada maksud yang jelas di sana, tapi lidah dalam bahasa Yunani itu bisa berarti lidah dan bahasa. Bahasa Yunaninya glosa, dan glosa itu kalau kita pernah dengar kata glossolalia, bahasa lidah, yaitu lidah, glosa, searti dengan bahasa. Ada kaitan yang erat antara lidah dan bahasa.
Kalau ngomong kita pakai apa ya? Ke lidah kan? Kalau tidak berlidah, orang akan kesulitan untuk bicara. Nah, kita bisa memahami kedekatan antara lidah dan bahasa atau kata-kata. Kalau orang, saya ingat di kampung ya, orang di kampung kalau mendengar seseorang sedang ngomong tak berhabis, tak berkeputusan, ngomong terus, tak ada yang bisa menghentikannya, lalu orang kampung bilang begini, lila, lila, lila. Lila itu lidah. Yang dilakukan oleh seseorang ngomong, bicara, berkata-kata terus, tapi yang dikomentari oleh orang lain yang memakai kata lidah, lidah, lidah. Kita juga ingat satu lagu lama ya, yang dipopulerkan di Indonesia oleh seorang penyanyi orang Ambon senior. Memang lidah tak bertulang. Tapi tidak hanya berakhir di situ, dilanjut dengan tak berbatas kata-kata. Ya, lidah dikaitkan dengan kata-kata. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang terkasih, dari lidah itu atau dengan lidah itu para rasul dibuat mampu untuk berkata-kata, untuk berbahasa. Bahkan bahasa yang bukan bahasa mereka sendiri, bahasa orang lain. Sehingga orang lain memahami apa yang dikatakan oleh para rasul itu. Ini Roh Kudus pertama membuat seseorang mampu berbicara. Tapi tidak hanya berhenti sampai di situ, Roh Kudus juga membuat orang lain yang mendengarkan pembicaraan itu menangkap maknanya. Nah, kalau kita asal ngomong dan orang lain tidak menangkap apa yang kita sedang sampaikan atau apa pesan yang kita sampaikan, itu tidak dimaksud oleh Roh Kudus. Yang kedua, lidah seperti nyala api. Kita ingat Yohanes Pembaptis dalam Injil Lukas pasal 3, salah satu ayat di sana menubuatkan bahwa sesudah dia orang-orang akan dibaptis dengan api. Nah, para penafsir mengaitkan peristiwa Pentakosta yang memakai nyala api sebagai gambaran ini sebagai penggenapan terhadap apa yang dinubuatkan oleh Yohanes Pembaptis sebelumnya. Api membaptis para rasul itu. Membaptis itu berarti memberikan tugas baru. Membaptis itu berarti memasukkan seseorang ke dalam satu komunitas dengan tugas yang baru. Dengan Roh Kudus yang seperti nyala api itu, para rasul dibaptis dan diberi tugas baru menyampaikan berita itu. Tapi ada fungsi lain dari api yang barangkali perlu kita garis bawahi. Api itu adalah penguji kemurnian. Kalau mau tahu sebuah emas itu murni atau dicurigai kemurniannya, bakarlah emas itu dengan api. Jika ia tetap seperti itu, kemurniannya bisa dijamin. Tapi ini bukan sembarang api, tapi nyala api. Nah, kalau pakai nyala api berarti di sana ada unsur terang. Nyala api akan selalu menghadirkan terang. Nyala api akan melepaskan seseorang dari kegelapan. Di nyala api menghadirkan dua fungsi di sini. Memurnikan seseorang. Dalam kaitan dengan para rasul, berarti para rasul telah dimurnikan dari unsur-unsur atau kecenderungan mereka yang waktu menjadi pengikut Yesus sebelumnya sering gagal paham, sering keliru menangkap pesan, sering gagal memahami apa yang dimaksud oleh Yesus. Semua itu dimurnikan. Dan mereka dibuat sebagai orang-orang yang baru, yang kemurniannya bisa dijamin.
Lalu dengan penggambaran sebagai nyala itu dimaksudkan bahwa para murid itu juga adalah orang-orang yang pergi untuk membawa terang, untuk menghadirkan terang, untuk membuat segala sesuatu yang barangkali dulu dirahasiakan boleh dijelaskan dengan sejelas-jelasnya. Dan selama nyala api itu ada, selama itulah fungsi dan peran mereka tetap ada dalam diri mereka. Gereja kita juga memahami bahwa ada Roh Kudus dalam gereja kita. Gereja kita suka membantah atau menolak pemahaman kalau ada orang yang mengatakan bahwa di gereja tertentu tidak ada Roh Kudus. Tidak mungkin ada gereja kalau tidak ada Roh Kudus. Sebab Pentakosta, peristiwa yang merayakan penuangan Roh Kudus itu dalam sejarah gereja kemudian dicatat sebagai hari lahirnya gereja. Tanpa ada Roh Kudus, kita sulit memahami apakah memang akan pernah tumbuh, akan pernah berkembang apa yang namanya gereja yang di dalamnya kita merupakan bagian yang tak terpisahkan. Jadi ketika kita merayakan hari Pentakosta hari ini, kita juga semestinya sedang merayakan hari lahirnya gereja secara global, secara universal. Dengan Roh Kudus yang menyemangati, yang memurnikan, yang menguji, yang memampukan orang berbicara, para rasul berbicara. Dengan Roh Kudus itu, kemudian para rasul itu dengan penuh semangat dan giat pergi kemana-mana, memberitakan Injil Kerajaan Allah, dan orang-orang yang menyambut atau menanggapi secara positif Injil itu membentuk satu persekutuan, satu komunitas yang lama kelamaan berkembang menjadi satu komunitas gerejawi, komunitas kita. Saudara-saudaraku, kekasih-kekasih Tuhan Yesus Kristus, para rasul waktu itu dengan sangat bersemangat, bercerita, bersaksi, berkisah tentang perbuatan besar Allah. Kemampuan mereka untuk berbicara dengan bahasa-bahasa lain yang dimengerti oleh para pendengarnya ditanggapi oleh banyak orang dengan ketercengangan, dengan keheranan. Dan itu membuat keheranan itu biasanya adalah awal dari seorang untuk datang kepada kepercayaan. Keheranan atau keinginan untuk mencari tahu lebih adalah awal dari jalan seseorang untuk menuju percaya. Ketika orang banyak terheran-heran dan tercengang melihat, menyaksikan, mendengar apa yang sedang terjadi lewat para rasul itu, mereka tercengang. Dan mereka itulah sepertinya yang merupakan buah-buah sulung dari komunitas gerejawi. Kita sekarang ini, saya kira semua warga Jemaat Gemis Depok tidaklah lagi yang merupakan buah sulung dari pemberitaan ini. Kita sudah buah keberapanya. Buah sulung dari Gemis itu mungkin sudah tidak ada lagi, karena usia kita ini sudah puluhan tahun ya, gereja kita. Injil masuk ke tempat kita sudah lebih dari 100 tahun. Jadi kita bukanlah buah sulung. Buah sulung itu sudah sekarang ini tinggal dalam damai bersama-sama dengan Tuhan. Tapi yang menarik saudara-saudaraku, tidak semua orang yang mendengarkan itu tercengang lalu percaya. Di akhir ayat 13 yang kita baca tadi, atau ayat bacaan kita tadi ditutup dengan, tapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Selalu ada dua sisi menanggapi sesuatu yang terjadi. Di televisi juga ada acara dua sisi, ya, artinya agak berimbang itu. Yang satu menyanjung, memuji dan percaya, tapi kelompok yang lain melihatnya dari sisi yang lain, sisi negatif. Orang Indonesia bilang sekarang ini suka nyinyir. Sekalipun mereka barangkali
ikut tercengang, tapi mereka selalu berupaya untuk mencari alasan, untuk mencari dalih, menyangkali apa yang sedang terjadi. Jadi kalau sekarang ini Bapak Ibu saudara-saudaraku ada sikap nyinyir terhadap kehadiran gereja, ada sikap nyinyir terhadap Alkitab kita, ada sikap nyinyir terhadap identitas yang kita sembah, ada sikap nyinyir terhadap keseluruhan isi dari iman kita. Kita tidak perlu risau dengan itu. Sebab sikap seperti itu sudah ada sejak awal. Bahkan sejak sebelum gereja itu benar-benar lahir. Tapi kenyinyiran seperti itu tidak pernah bisa membungkamkan semangat, giat, dan kiprah para rasul. Kalau dalam keseharian kita juga diperhadapkan dengan sikap nyinyir terhadap kita oleh orang-orang tertentu, mari kita sikapi sikap itu dengan semakin memompa semangat kita. Ada yang menarik lagi di sini ya. Kata semangat itu sebetulnya juga ada kaitannya dengan Roh Kudus. Roh Kudus itu juga memberi semangat. Karena itu dalam Injil Yohanes, Roh Kudus itu disebut sebagai penghibur. Tugas orang penghibur itu adalah memberi semangat supaya orang itu kembali menemukan kekuatannya, kembali menemukan dirinya. Ada juga reklame ya, saya lupa itu reklame apa, tentang minuman mungkin ya. Ketika seseorang sedang menyaksikan orang lain berlomba di arena, dari pinggir tribun orang itu berteriak spirit, spirit, yang artinya semangat. Dan yang menarik bahasa Inggrisnya Spirit, Holy Spirit itu kita terjemahkan dengan Roh Kudus kan. Jadi Roh Kudus, Spirit, semangat, kemampuan itu adalah rangkaian kata-kata yang berbeda tapi bermakna sama. Itulah Roh Kudus yang kedatangannya kita rayakan pada hari Pentakosta ini. Kalau orang pada zaman dulu, termasuk pada zaman Rasul ini berkumpul untuk merayakan pesta hari raya Pentakosta dengan makna yang lain. Tapi sejak itu, gereja memaknai hari Pentakosta itu sebagai hari lahirnya gereja, sebagai hari yang mengingatkan gereja untuk tetap bersemangat, tetap berspirit dalam mengemban kepercayaan, dalam melaksanakan panggilan, mewartakan kabar baik dari Tuhan kita. Semoga Bapak Ibu saudara-saudaraku di hari Pentakosta ini kita bisa menemukan semangat kita kembali. Kita bisa menemukan kekuatan kita kembali walaupun keadaan di sekitar kita masih syarat dengan ketakutan, dengan ancaman oleh pandemi ini. Hari Raya Pentakosta ini kita maknai sebagai hari kebangkitan kembali semangat kita. Semangat pribadi, semangat keluarga, semangat gereja. Hari Raya Pentakosta ini kita maknai sebagai hari munculnya semangat baru bagi saudara-saudaraku di Jemaat Gemis Depok ini yang baru saja terpilih dan menyatakan kesediaannya untuk menerima tongkat estafet pelayanan periode 21 sampai 26. Awalilah pelayanan Anda nanti dengan semangat hari Pentakosta ini, dengan kekuatan, dengan keberanian, dengan kemampuan. Kalau ada nyinyiran di sekitar kita, abaikan itu. Melangkah terus dengan semangat, sebab untuk itulah Roh Kudus itu dikaruniakan kepada kita. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita diberikan kesempatan untuk membawa persembahan kita kepada Tuhan. Biarlah masing-masing memberi dengan sukacita, jangan dengan duka atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi setiap orang yang memberi dengan sukacita hatinya.
Nyanyian NKB 100 bait 1 dan 2 akan mengiringi kita membawa persembahan syukur kita kepada Tuhan. Mari kita nyanyikan bersama. Kita berdoa. Dengan penuh sukacita ya Tuhan, kami sudah membawa persembahan kami kepadamu. Inilah salah satu ungkapan syukur dan sukacita kami, karena kami merasakan berkat Tuhan yang selalu tercurah dalam kehidupan kami. Dengan kerendahan hati kami memohon ya Tuhan, berkatilah persembahan kami ini, dan biarlah persembahan kami layak di hadapan hadirat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sumber kehidupan kami bawa persembahan kami kepadamu ya Tuhan. Amin. Saudara-saudaraku, bersama-sama dengan sekalian orang Kristen di segala tempat dan di sepanjang masa, mari kita ikrarkan pengakuan iman kita menurut rumusan pengakuan iman rasuli. Dan untuk itu saya jemput kita semua berdiri dan bersama-sama kita ikrarkan pengakuan iman kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silahkan duduk kembali. Kita berdoa syafaat. Mari kita berdoa. Terpujilah dan dimuliakanlah nama-Mu, ya Tuhan, Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Telah Engkau layakkan kami untuk merenungkan, mengkaji, dan menghayati ulang
makna Hari Raya Pentakosta bagi kehidupan dan keberadaan kami. Tuhan, kiranya dengan kasih sayang-Mu akan memeteraikan itu di dalam hati kami, supaya kami semua menemukan kekuatan, menemukan semangat, dan menemukan gairah hidup di dalam dan bersama-sama dengan Tuhan melalui kuasa yang Engkau anugerahkan kepada kami itu. Biarlah dengan kekuatan, dengan semangat, dengan gairah itu, kami tidak akan dicemaskan oleh apapun yang ada di sekitar kami. Kami akan bisa melakukan yang terbaik dari kami. Dan kiranya bersama-sama dengan pemerintah yang gigih berjuang untuk memutuskan kemungkinan penularan virus ini, kami dapat berhasil secara bersama-sama. Bapa di surga, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang terdampak oleh virus ini, mereka yang kehilangan keluarga, mereka yang harus menjalani pengurungan diri, isolasi secara mandiri, mereka yang harus berada di tempat-tempat perawatan khusus, dan semua orang yang dengan penuh kasih sayang dan dengan panggilan kemanusiaan yang hebat memberi diri untuk pelayanan ini. Kiranya bersama-sama dengan pemerintah kami, hasil terbaik sebagaimana yang kami semua harapkan akan ada dalam genggaman kami. Bapa di surga, kami juga mendoakan saudara-saudara kami, baik warga Jemaat Gemis Depok ini, maupun orang-orang lain yang kami kenal sebagai saudara kami, kenalan kami, dimanapun mereka berada, termasuk orang-orang yang tidak kami kenal, tapi yang sedang berada dalam kategori yang sama, lanjut usia. Kami berdoa untuk mereka semua ya Tuhan, kiranya semuanya boleh menemukan kekuatan, dan dengan kekuatan yang bersumber dari Tuhan itu, hari-hari hidup mereka bisa dijalani, bisa dilewati dengan penuh rasa syukur. Saudara-saudara kami yang barangkali memerlukan perawatan khusus karena gangguan kesehatan, atau yang sedang dalam proses pemulihan setelah dalam beberapa waktu yang lalu harus menjalani perawatan di rumah sakit atau di rumah, untuk mereka kami berdoa ya Tuhan, kiranya mereka akan terus-menerus diberi harapan akan hal-hal baik, akan hal-hal positif di hari-hari esok mereka. Bapa di surga, bersama-sama kami mendoakan syukur dari saudara-saudara kami yang merayakan hari ulang tahun sepanjang seminggu yang sudah dilewati. Kiranya sukacita, kiranya syukur mereka dan harapan mereka ke depan dikenan oleh Tuhan. Kami bersyukur bersama-sama dengan Ibu Sri Widyastuti Mantiaha, dengan Saudari Astrid Deborah Bawole, dengan Bapak Edmond Sabanari, dengan Ibu Christine Melani Bawole, dengan Saudari Nancy Maida Rampen, dengan Ibu Eva Maya Kansil, dengan Saudari Ruth Westevin Bawotong, dengan Ibu Diana Maya Rembet, dengan Ibu Messi Dwintari Kalangit Suryana, dan barangkali juga ada nama-nama lain yang tidak kami sebutkan, tapi yang juga sedang bersukacita dan bersyukur kepadamu karena hari ulang tahun pribadi ataupun keluarga, bahkan bersyukur untuk hal-hal lainnya. Berkati, syukur dan sukacita
saudara-saudara kami ini sama-sama dengan keluarga mereka masing-masing, sama-sama dengan kami semua sebagai satu persekutuan jemaat. Bapa di surga, kami bersyukur secara khusus bersama-sama dengan panitia pemilihan Majelis Jemaat Gemis Depok yang sudah selesai melakukan pekerjaan pemilihan itu sendiri dan telah menghasilkan beberapa nama yang terpilih, dan saudara-saudara kami yang terpilih itu juga sudah menyatakan kesediaan mereka untuk mengemban kepercayaan pelayanan periode 2021 dan 2026. Kami berdoa kiranya mereka yang terlibat dalam pekerjaan besar ini akan terus-menerus diberkati oleh Tuhan. Dan saudara-saudara kami yang telah terpilih dan karena itu menyatakan kesediaannya juga akan terus-menerus diberkati oleh Tuhan dalam komitmen mereka. Kami berdoa kiranya kehidupan bersama kami sebagai satu jemaat ke depan akan selalu dimampukan untuk memancarkan cahayamu, menyaksikan kehadiranmu di tengah-tengah masyarakat di lingkungan kami. Bapa di surga, ini antara lain permohonan kami kepadamu. Dan untuk sempurnaannya, kami bersama-sama mengucapkan doa seperti yang Tuhan sendiri telah ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara jemaat, kita mengakhiri ibadah kita hari Pentakosta ini dengan bersama-sama menyanyikan NKB 102 ayat 1 dan 4, sebarkan wartanya, dan untuk itu saya jemput jemaat sekalian berdiri. Ma
Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, arahkanlah hatimu kepada Allah. Jalanilah hari-hari hidupmu sehari-hari di dalam damai sejahtera, dan terimalah berkat Tuhan untuk perjalanan hidup kita selanjutnya. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian sekarang ini dan untuk seterusnya. Amin. Jemaat disilahkan duduk kembali. Demikian ibadah hari Pentakosta kita sudah selesai. Selamat melanjutkan perayaan hari Pentakosta ini pada sepanjang hari ini. Tetap semangat dan tetap pelihara kesehatan kita. Dengarkanlah suara nafir memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembahnya. Dengarkanlah suara nafir memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu kini mengangkat tinggi panjinya. Bersiap maju janganlah lengah, Yesus Panglima kita. Gunakan semua senjata Allah dalam kuasa Roh Kudus. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejanya. Api kemuliaan-Nya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja, segala raja.